pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Derek makin lo, kuku pisang. Ayo turun. Seorang balita di Tanggamus tewas tercebur sumur sedalam belasan meter. Puluhan rumah di Tulang Bawang rusak akibat diterjang angin kencang. Pasangan suami istri kompak mencuri motor, bermodus pinjam motor warga untuk membeli BBM kendaraannya yang mogok. Derek makin lo, kuku pisang. Ayo turun. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun ditemukan tewas dalam sumur sebuah rumah yang sedang dibangun di Desa Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Oleh keluarga dan warga, jenazah Rian Adiputra kemudian dievakuasi dari dalam sumur sedalam 12 meter dengan alat seadanya, yakni bak air yang diikat dengan tambang. Tidak ada yang tahu penyebab korban bisa tercemplung di dalam sumur rumah tetangganya. Namun kuat dugaan balita ini terperosok ke dalam sumur saat sedang bermain sendirian. Menurut orang tua dan tetangganya, korban sempat hilang dan ditemukan setelah beberapa jam dicari. Nanyain sama saya, kan gitu. Anak kita kemana Pak? Terus saya bilang nggak tahu, bukannya sama kamu. Kesana enggak, ya nggak ada. Emang nyatanya nggak ada. Saya bertiga ngobrol aja kan. Saya keluar dari rumah Hasan itu, saya nggak tahu kalau di situ ada sumur. Terus Pak, kelihatan saya itu rata biasa aja. Nggak tahu sama sekali, entah itu ada yang nutup apa gimana, saya nggak tahu kan gitu. Nah, terus bingung. Nah, emak ini, bapak, mertua saya juga, akhirnya saya juga nyariin keliling sampai ke sana. Nyarilah ke depan saya. Terus tiba-tiba saya curiga di sumur sama yang punya rumah. Saya sorot pakai baterai. Dia posisinya ada dalam sumur. Itu sekitar jam berapa Pak? Sekitar 10:30 kayaknya. Nah, apakah di dalam sumur itu gelap atau gimana kok harus pakai penerang? Gelap posisinya. Gelap. Memang kedalaman sumur itu berapa meter Pak? 12 meter. Keluarga menolak jenazah korban diautopsi. Keluarga kemudian langsung memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat kediamannya. Hingga Minggu siang kemarin, di lokasi sumur tempat korban tewas masih terpasang garis polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Beginilah dahsyatnya hujan disertai angin kencang yang sempat terekam kamera CCTV di sebuah toko di Desa Purnajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Jumat lalu. Warga panik dan segera mencari perlindungan. Akibat kejadian itu terdapat sekitar 70 rumah rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya kalau di sini kalau dilihat banyak Pak, rumah-rumah banyak yang kena, mungkin yang gentengnya yang pada jatuh, ya asbesnya pada pertentangan kan gitu. Ada korban jiwa nggak sih Pak? Apanya? Ada korban nggak nih? Kalau korban sih alhamdulillah semoga aja nggak ada Mas. Kalau untuk lingkungan korban nggak ada, tapi kembali lagi ya rumah yang rusak, banyak rumah yang rusak. Saat ini yang dibutuhkan apa sih Pak dari Pak?
Ya kalau yang dibutuhkan sekarang banyaknya jelas material Pak, untuk material untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Nah, angin begitu kencang disertai dengan hujan. Ya ini merobohkan semua yang ada di Pasar Kusi ini Pak. Ini ada berapa tempat ini Mas? Ini Bangunan? sekitar 6 atau 7 itu Pak. Yang roboh sekitar 4 Pak. Terus kalau untuk kerugian sendiri Mas mencapai berapa ini Mas? Sekitar perkiraan sekitar 15-16 itu Pak. Sekitar jam berapa tadi kejadian? 1:15 menit. Angin puting beliung disertai hujan. Sejumlah warga bergotong royong menyingkirkan puing atap dan tembok yang rusak yang kemudian diperbaiki seadanya. Aparatur desa masih mendata total rumah yang rusak dan kerugiannya. Yang mayoritasnya di RK 6, RT 2, 4, dan 5. Untuk kebetulan wilayah kita. Untuk kerusakan mayoritas yang mana? Mayoritas atap bangunan. Kalau korban jiwa nggak ada, alhamdulillah. Yang kita khawatirkan korban jiwa. Kebetulan ini nggak ada. Harapan kita mudah-mudahan ini juga tetap terrealisasi, terlaksana, dan warga juga tanggap bergotong royong lagi beres-bereskan. Sampai minta, alhamdulillah nggak ada korban jiwa, itu aja. Sementara berapa Pak data Pak rumah kerusakan Pak? 48 hitungannya. Itu kerusakan sedang mayoritas Pak? Sedang saja, nggak ada yang berat nggak ada yang berat. Hingga Minggu siang kemarin beberapa warga yang rumahnya rusak berat masih mengungsi ke rumah kerabatnya. Warga juga diimbau untuk tetap waspada karena kondisi cuaca pada masa peralihan musim ini mudah berubah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pemuda asal Sumatera Selatan yang sengaja merantau ke Bandar Lampung untuk menjual narkoba diringkus polisi Minggu siang. Dari tersangka Mahyudin berusia 20 tahun ini, polisi menyita 9 kg ganja dan 232 gram sabu-sabu siap edar. Menurut polisi, pengungkapan kasus ini berawal ditangkapnya tersangka saat akan mengantarkan beberapa paket sabu-sabu kepada pembelinya di Teluk Betung Utara. Awalnya, polisi menemukan 10 paket sabu-sabu yang disembunyikan di dalam bagasi di bawah jok motor tersangka. Pada pengembangan lanjutan yang menggeledah kamar kos tersangka, polisi kemudian menemukan barang bukti ganja dan sabu-sabu dalam jumlah banyak. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka memasarkan narkoba yang dijualnya melalui media sosial. Tersangka dan pembeli tidak bertemu karena narkoba yang dijualnya diletakkan di suatu tempat yang kemudian pembelinya mengambil sendiri narkoba itu atau cara ini biasa disebut mapping. Jalan Raya Kudu, Gang Hasan, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Ini tim menuju ke sana untuk melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan betul ditemukan sejumlah barang bukti yang kita tampilkan di depan ini, yaitu 7 paket besar narkotika jenis ganja, kemudian 13 paket kecil ukuran sedang jenis ganja, 2 paket besar jenis sabu-sabu, 4 paket sedang jenis sabu-sabu, kemudian 1 kantong plastik hitam besar batang jenis ganja, kemudian 1 unit timbangan besar dan 1 unit timbangan digital. Ini kita amankan. Selain ganja dan sabu-sabu, polisi juga menyita sebuah timbangan digital dan ponsel tersangka sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembelinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang tersangka penipu bernama Ardian Syah berusia 30 tahun Sabtu siang digelandang ke polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung. Buruh bangunan ini ditangkap karena membuat laporan palsu ke polisi jadi korban pembegalan sepeda motor.
cerita bahwa Dalam pemeriksaan polisi terungkap aksi konyol tersangka tersebut karena ia secara diam-diam menjual motor yang dipinjam dari mertuanya dan uangnya dipakai untuk membayar hutang. Ia yang merasa bersalah kemudian membuat laporan palsu jadi korban pembegalan motor di dekat rumahnya, Jalan Pulau Pisang, Sukarame, Bandar Lampung. Ini apa namanya, biar mertua laki ini nggak tahu kalau motor itu dileasingin juga, biar nggak biar nggak jadi beban ini mertua yang cewek, karena kan itu nggak tahu mertua yang cowok. Emang kamu butuh duit? Iya, untuk ini apa namanya, bank sama beli susu bebas, intinya untuk kehidupan sehari-hari. Karena jualan kebab nggak memenuhi semuanya. Kasus ini terungkap setelah sepekan polisi melakukan penyelidikan. Polisi mendapati banyak kejanggalan pada TKP dan kronologis pembegalan motor yang disampaikan tersangka. Jadi setelah kami tidak lanjuti dan olah TKP, ternyata kejadian tersebut tidak ada. Jadi sehingga kami melakukan upaya paksa terhadap saudara inisial A. Jadi setelah olah TKP, kami melakukan pengecekan terhadap CCTV dan mengambil keterangan korban. Nah, keterangan korban ini berubah-berubah. Dari situ kami mulai curiga dan pastikan benar TKP, ternyata di TKP tidak ada kegiatan tersebut atau curas tersebut. Jadi kami langsung mengambil keterangan, tindak lanjutin di Polsek Sukarame. Sepeda motor yang dijual tersangka masih dicari polisi. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Babila Ste melaporkan dari Bandar Lampung.